tadi merelokasi itu bahasa halus, mengusir rakyat Palestina. Kalau sudah direlokasi, pasti tidak akan bisa masuk. Ya, tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan bisa kembali lagi. 2 juta penduduk Palestina yang mau direlokasi itu artinya membersihkan semua. Kemarin kan Israel kewalahan dengan peperangan, dengan membumi-haluskan. Nah, sekarang dicoba strategi yang dianggap lebih soft, lebih halus kan gitu loh. Jadi udahlah, perang disudahi. Sekarang supaya rakyat Palestina itu bahagia, tentram, nyaman, itu direlokasi. Status Israel itu ada sebagai penjajah, bukan dia pemilik tanah itu. Apalagi dalam kacamata fikih itu adalah tanah Horuziyah, tanah yang pernah ditaklukkan oleh negara Islam atau daulah Islam atau khilafah, dan itu keberadaan menjadi urusan kaum muslimin semua. Sebagaimana kalau tanah itu lepas 1 jengkal pun menjadi berdosa kaum muslimin semua keberadaannya. Artinya jangan sampai kita madu racun ini kita senang gitu. Oh iya, supaya dia diamankan dulu, kemudian balik dengan berpikirnya reguler, Ustaz. Reguler tuh begini, oh iya akan dibangun, dan setelah dibangun kembali. Tidak seperti itu. Pelajaran dari Nakba itu 1947 1948 sampai dideklar dengan persetujuan PBB itu negara Israel atau Israel. Nah itu tidak bisa kembali sampai hari ini. Ya, atau jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sobat Muslim, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Kita akan membahas tema yang 1-2 hari ini juga cukup memancing perhatian masyarakat, bahkan masyarakat dunia. Bagaimana ada satu ide di tengah gencatan senjata, ya, kita dengar dari banyak media yang terjadi antara Hamas dan Israel, ya. Kemudian ada ide dari Presiden Amerika Donald Trump untuk melakukan relokasi, ya, terhadap 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena memang kemudian tujuan relokasinya itu ke Indonesia. Kedua juga, apakah relokasi itu sendiri tepat, ya, dalam kondisi Palestina seperti sekarang ini? Kita akan perbincangkan dengan 2 narasumber, ada Ustadz Muhammad Irfan dan Ustadz Rais Iskandar. Baik, ke Ustadz Irfan dulu, Ustadz. Ini Ustadz juga memperhatikan, ya, bagaimana pemberitaan yang ada usulan dari Donald Trump, ya, untuk merelokasi warga Gaza khususnya ke Indonesia. Ustadz, ini apakah memang Ustadz memandang sebagai satu solusi, ataukah memang ada niat lain sepertinya yang bisa kita curigai dari usulan Donald Trump ini, Ustadz? Baik, terkait dengan kasus gencatan senjata, ya, antara Palestina dengan Israel. Ya. Kemudian ada cetusan dari Trump untuk merelokasi penduduk Gaza. Pertama, saya ingin tegaskan, ya, kita akan terus perhatikan, karena masalah Palestina itu bukan masalah rakyat Palestina. Masalah Palestina itu masalah kaum muslimin, dan di dalamnya ada kita. Jadi kita tetap akan peduli, kita akan tetap perhatikan, dan kita tetap akan terus berjuang sampai tegak kembali Palestina, kembali lagi kepada naungan Islam. Nah, terkait dengan isu yang tadi, pertama kita harus maknai, ya, gencatan senjata itu hanya lip service saja sebenarnya. Itu nggak akan pernah terjadi. Kalau toh terjadi hanya beberapa saat saja, karena Israel pasti akan mengingkari. Jadi sebelum terjadi gencatan saja, dia kan terus membombardir, ya, dan kemudian Israel akan mengingkari itu, terus akan mengusir rakyat Palestina. Nah, jadi itu yang pertama, karena memang ketegasan tabiat Israel itu, atau Zionis atau Yahudi itu, Allah tegaskan di dalam Al-Quran, kan, walan tanto angkal Yahudi wan Nasoro, kan. Jadi tidak akan pernah ridho orang Yahudi itu sampai kita kaum muslimin itu mengikuti milah mereka, mengikuti mereka. Nah, jadi kita nggak boleh kemudian percaya begitu saja, ya. Yang kedua, penegasannya adalah ternyata
Amerika itu memang ada di balik atau ada bersama-sama kasus peperangan antara Israel dengan Palestina. Karena mereka selalu menekankan sebentar lagi terjadi gencatan senjata. Dan melalui skenario mereka kemudian menekan Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata, mau menerima usulun usulan untuk gencatan senjata. Jadi artinya Amerika punya kepentingan besar terhadap kasus Palestina dan Gaza. Nah, yang ketiga terkait tadi usulan mau merelokasi penduduk Palestina ke negara lain termasuk negeri Indonesia, itu ibaratnya usulan konyol kan. Yang bermasalah itu bukan rakyat Palestina, yang bermasalah itu Israel, yang bermasalah, yang cari persoalan itu adalah Israel, karena Israel yang kemudian menduduki wilayah Palestina, Israel yang kemudian mencaplok wilayah Palestina. Jadi yang benar itu harusnya Trump menarik semua penduduk Israel itu ke Amerika. Selesailah urusan itu. Bukan kemudian memindahkan rakyat Palestina. Jadi kalau terhadap usulan itu pasti kita kaum muslimin menentang. Yang kedua, kita akan terus membela dan terus berjuang supaya rakyat Palestina tetap di sana dan mereka hidup damai bahagia di negerinya. Ya, penolakan ini kan bukan berarti kita tidak ingin hidup bersama mereka, kan? Oh iya, ya kan? iya. Bukan berarti kita tidak mau menerima mereka sebenarnya. Tapi persoalannya adalah ketika mereka meninggalkan tanah airnya Palestina itu, maka Palestina akan dikuasai oleh Israel. Padahal itu sejatinya tanah mereka, tanah kaum muslim, Bang, tanah kita semua yang mestinya kita jaga dan kita lindungi dari upaya penjajahan Israel terhadap Palestina. Nah, Ustaz, kalau yang disampaikan Trump itu kan alasannya kemanusiaan, Ustaz. Apakah kita bisa percaya apa yang dia sampaikan? Oh, sangat tidak percaya, kan? Sama-sama setali tiga uang antara Israel dengan Amerika, antara Netanyahu dengan Trump, sama seperti kemarin sebelumnya Joe Biden kan gitu, sama aja. Karena mereka juga pengen tetap mengusir rakyat Palestina. Jadi artinya tadi merelokasi itu bahasa halus, mengusir rakyat Palestina. Kalau sudah direlokasi pasti tidak akan bisa masuk. Ya, tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan bisa kembali lagi. 2 juta penduduk Palestina yang mau direlokasi itu artinya membersihkan semua. Kemarin kan Israel kewalahan dengan peperangan, dengan membumi-haluskan. Nah, sekarang dicoba strategi yang dianggap lebih soft, lebih halus kan gitu loh. Jadi udahlah, perang disudahi. Sekarang supaya rakyat Palestina itu bahagia, tentram, nyaman, itu direlokasi. Nah, padahal harusnya kita kembalikan dulu bagaimana dulu zaman Umar bin Khattab membebaskan Al-Quds, Palestina, Aqsa kan gitu. Jadi orang-orang kafir, mau Yahudi, mau Nasrani, selama mereka mau berbuat baik, tidak memusuhi, tidak memerangi, dipersilahkan. Jadi hari ini itu persoalannya karena Israel itu memusuhi, memerangi, bahkan akan mengusir kan gitu. Kalau Israel itu mau hidup tentram bersama kaum muslimin, tidak mengganggu, tidak memerangi, tidak mengusir, tetap saja insya Allah akan terjadi dalam tanda petik itu kehidupan yang berdampingan kan gitu, antara muslim dengan orang kafir. Karena itu kita kan juga tidak boleh memerangi. Nah, kita kaum muslimin sekarang itu dalam konteks membela sebenarnya, membela tanah Palestina yang mau dikuasai oleh Israel. Ya. Baik, Satray, itu kalau kita lihat sejarah itu sepertinya usulan Trump ini sudah pernah dilakukan oleh penguasa mungkin Amerika atau Israel sebelumnya ya, ingin merelokasi penduduk Palestina dari tanah airnya ke wilayah lain. Ini Ustaz memandang apakah yang dilakukan Trump ini hanya pengulangan sejarah saja yang juga kita akan tahu reaksi dari warga Palestina pasti akan menolak atau bagaimana sih? Ya, bismillah. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya. Saya melihat ada satu kasus Nakbah 1947. Persis seperti itu. Pengusiran juga. Artinya ini akan diulang besok. Alasannya saya luruskan ya Ustaz. Relokasi sementara. Karena itu harus dibangun.
Bahasanya sementara ya? Sementara, relokasi sementara ke negeri-negeri termasuk Indonesia. Jumlahnya 2 juta orang. Jadi bahasanya itu, bahasa itu bagus sepertinya. Racun yang dibungkus dengan madu, atau madu yang dibungkus dengan racun. Maksudnya apa? Oh, ini karena kehancuran 60% di Gaza itu luar biasa. Makanya ini harus direlokasikan kemanusiaannya nih, supaya dia kembali itu dalam keadaan lebih baik, dengan mengajak negeri-negeri ketiga. Salah satunya Arab kan sudah mau ikutan tuh, dan lain-lain, ikut nyumbang nih, membangun kembali. Persoalannya bukan itu. Tadi sudah disinggung banyak ya. Saya melihatnya peristiwa Nakba 1947 itu, peristiwa kesedihan itu sama. Dia tuh diusir dan tidak bisa kembali sampai hari ini. Dia diaspora di negeri-negeri yang lain. Nah, ini pun akan terjadi sama. Apalagi hari ini negeri-negeri termasuk negeri ini sangat tunduk patuh kepada itu, kepada Amerika itu sangat tunduk patuh. Apapun yang dikatakan, beda dengan saya senang itu ada ungkapan dari MUI langsung tegas menolak. Menolak. Ini pengusiran halus dan seterusnya. Malah ada ungkapan dari seorang pengurus MUI mengatakan tidak hanya tidak boleh, haram mengusir, itu yang dikembalikan semua tanah-tanah yang sudah diambil oleh Israel dikembalikan. Karena status Israel itu ada sebagai penjajah, bukan dia pemilik tanah itu. Apalagi dalam kacamata fikih itu adalah tanah Horiziyah, tanah yang pernah ditaklukkan oleh negara Islam atau daulah Islam atau khilafah, dan itu keberadaan menjadi urusan kaum muslimin semua. Sebagaimana kalau tanah itu lepas satu jengkal pun menjadi berdosa kaum muslimin semua keberadaannya. Artinya jangan sampai kita madu racun ini kita senang gitu. Oh iya, supaya dia diamankan dulu, kemudian balik dengan berpikirnya reguler, Ustaz. Reguler tuh begini, oh iya akan dibangun, dan setelah dibangun kembali. Tidak seperti itu. Pelajaran dari Nakba itu 1947 per 1948 sampai dideklar dengan persetujuan PBB itu negara Israel atau Israel, nah itu tidak bisa kembali sampai hari ini. Ya, atau jangan-jangan orang-orang itu sama kaum muslim ya, yang hari ini termasuk tadi yang berkomentar akan kita pelajari misalnya, itu apakah dia lupa dengan akar masalah yang terjadi di Palestina? Sebenarnya karena adanya penjajahan Israel atas Palestina. Harusnya kita ingatkan, negeri ini itu pernah punya kasus yang saya katakan hampir sama. Negeri ini kan pernah dijajah lama. Sikapnya tegas, mengusir penjajahan. Belandanya diusir, tidak berbagi tempat, tidak. Hari ini kok bisa dia bisa berbagi tempat, mengatakan kepada orang lain dengan bahasa solusi 2 negara yang ada di Palestina. Kan nggak begitu, usir. Karena dia sebagai penjajah, sebagai agresor. Dia bukan pemilik tanah itu, gitu. Jadi sekali lagi harusnya diingatkan. Sekali lagi saya ingin tegaskan, tata kelola dunia ini tidak boleh ada dengan sistem demokrasi. Siapa yang kuat, yang punya pelindung yang kuat, dia bisa menguasai tempat yang dirasakan lemah. Terus yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme itu, Ustaz, saya lihat itu ada tulisan terakhir bagus ya. Bagaimana kita sangat paham insya Allah tentang Sykes and Picot itu 1917 itu dibagi-bagi oleh Perancis dan Inggris wilayah Islam saat itu mulai lemah, seperti dikerat-kerat seperti kue, dibagi-bagi, sehingga muncullah negara-negara bangsa yang menjadi negara-negara bangsa. Sampai hari ini tuh kita menjadi tidak peduli, kita menjadi imun terhadap saudara kita atas penjajahan. Nah itu terus hari ini disebarkan negeri Islam, nasionalisme itu, sehingga muncul gimana kita bisa membela Palestina yang di sana, yang di sini mengatakan, oh jangan, di sini persoalan tidak pernah selesai. Padahal kita sangat paham persoalan itu karena diturunkan banyak masalah itu dari sistem nasionalisme itu yang memang anak kandungnya dari demokrasi itu sendiri. Ya, Ustaz, ini kan kita lihat Trump tuh begitu pedenya ya, percaya diri betul untuk mengusulkan itu, ide relokasi itu. Apakah karena memang ada dukungan dari negara-negara Arab ya, yang hari ini juga sudah banyak melakukan normalisasi hubungannya dengan Israel, Ustaz? Iya, saya yakin kalau negara adidaya ya, seperti ini ada pertanyaan, kok bisa sih Amerika tahu tentang Indonesia? Dia tahu tentang negeri-negeri yang lain. Ternyata kalau melihat struktur negara adidaya itu termasuk Amerika, dia tuh punya negara
bagian negara atau struktur negara yang ngurusin tentang Asia Tenggara, ngurusin tentang Arab, ngurusin tentang Asia Tengah, ngurusin tentang dunia. Itulah karakter negara adidaya. Nah, persoalan sekarang gini, hari ini yang ada di sekeliling Palestina, negeri-negeri Arab itu menjadi Iron Dome yang utama kan, pelindung utama kan, di samping Iron Dome yang dibuat oleh Israel sendiri, lebih kuat dari penguasa-penguasa itu. Yang menghalangi orang untuk jihad ke sana dilarang, tidak peduli dia terhadap penderitaan Palestina, dia hanya bisa menonton, dia hanya mempertahankan kekuasaannya. Yang itu memang kapanpun dia akan robohkan oleh Trump itu, siapapun yang dia tidak suka akan dia robohkan. Faktanya terlalu banyak Ustaz. Contoh misalnya Basar kemarin, sebelumnya dengan Arab Spring juga banyak, dan itu akan terus, pola ini akan dipakai terus. Jadi kalau melihat tadi, harusnya itu makin sadar gitu. Hari ini tuh kita tidak dalam habitat yang benar. Kalau kita dalam habitat Islam, banyak ayat itu, ada kepedulian kita pada saudara kita. Kalau di sana sakit, kita harus merasakan sakit. Itu harusnya muncul. Tidak menjadi agama yang hanya sekedar ubudiyah. Itu Ustaz. Baik, Ustaz Irfan, ini kan solusi yang hari ini dijalankan itu gencatan senjata Ustaz, antara Palestina, dalam hal ini Hamas ya sebenarnya, dengan Israel ya. Dan tadi kemudian ada usulan dari Trump untuk merelokasi warga Gaza ke luar Gaza dengan dalih pembangunan ya. Dan ini sifatnya katanya sementara, walaupun tadi kita kan nggak boleh percaya begitu saja ya. Nah, ini apakah menjadi bagian dari solusi yang memang secara syar'i dibolehkan, ataukah memang harusnya ada solusi lain yang lebih tepat ya, sesuai dengan syariat Islam, bagaimana seharusnya menyelesaikan konflik antara Palestina dengan Israel Ustaz? Baik, jadi yang berkembang hari ini sebenarnya kan solusi yang ditawarkan oleh Barat, Amerika khususnya, dengan menggandeng negeri-negeri sekitar Palestina. Ada Qatar, ada Abu Dhabi kan, atau UEA, Uni Emirat Arab. Nah, dengan menggandeng itu, yang tadi bahasanya adalah membangun kembali negeri Palestina yang sudah diporak-porandakan. Jadi pembangunan itu kita yakin seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Israel. Mereka membangun pagar kan gitu untuk membatasi wilayahnya. Kemudian membangun pemukiman yang tadi disebut untuk rakyat Palestina, itu pasti untuk rakyat Israel. Jadi secara permanen nanti rakyat Palestina itu akan terusir dari negerinya. Nah, kalau solusi Islam adalah kembali kepada status tanah itu solusi yang adil, itu solusi yang dalam tanda petik menguntungkan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina. Mengembalikan seperti dulu bahwa itu adalah negeri punya rakyat Palestina, tetapi rakyat Palestina itu masih membuka peluang untuk orang-orang Yahudi Nasrani bermukim di situ selama mereka tidak memerangi, tidak memusuhi, tidak mengusir orang Palestina. Jadi itu win-win solutionnya begitu. Jadi rakyat Palestina tetap berada di negeri Palestina, Aqsa itu menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin, dan orang-orang Israel, orang Yahudi, orang Nasrani, kalau mereka masih mau bermukim di situ, dipersilakan selama tidak membuat kekacauan, tidak membuat pengusiran, tidak membuat penjajahan. Nah, tapi kalau kemudian solusi yang disampaikan oleh Barat itu yang dilakukan, pasti tidak akan menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena umat Islam itu akan tetap meminta haknya. Bukan hanya rakyat Palestina, semua rakyat, semua Muslim di seluruh dunia itu satu saat akan meminta haknya supaya Palestina itu kembali kepada wilayah kaum muslimin. Karena Aqsa khususnya itu dimuliakan, tidak hanya oleh manusia, tetapi dimuliakan juga oleh Allah dan Rasulnya. Masjidil Aqsa itu menjadi masjid yang mulia ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ya, terus Ustaz,
apa yang bisa dilakukan oleh kita ya umat Islam di luar Palestina yang hari ini menyaksikan melalui berbagai media yang ada bagaimana penderitaan saudara kita di sana. Kita ingin bantu secara langsung, misalnya mengusir tentara Israel, tapi kan tidak mungkin ya, berat, tidak mampu lah karena sekat-sekat nasionalisme tadi dijelaskan itu tidak memungkinkan untuk itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa bantu mereka? Dan ya mereka kita harapkan bisa keluar dari persoalan yang hari ini mereka hadapi. Yang kita lakukan upaya penyadaran, Jadi dakwah yang kita lakukan itu sebenarnya upaya penyadaran kepada kaum muslimin bahwa harusnya mereka itu bersatu, ummatan wahidah, dimanapun mereka berada adalah umat yang satu, yaitu umat Islam. Aqsa itu bukan hanya milik penduduk Palestina atau wilayah Palestina, bukan hanya menjadi milik penduduk wilayah Palestina, tapi itu menjadi milik seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, penyadaran itu yang harus kita lakukan, termasuk juga menyadarkan para penguasa muslim. Mereka itu adalah ra'in, pemimpin, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi menyadarkan mereka bahwa mereka memimpin kaum muslimin yang harusnya bersatu padu untuk membebaskan Palestina dari cengkraman penjajahan Israel. Bersatu padunya seperti apa? Jadi saya bayangkan kalau negeri-negeri kaum muslimin, jangan seluruh dunia, negeri-negeri kaum muslimin di sekitar Palestina itu bersatu, ada Mesir, ada Jordan, ada Arab, ada Turki misalkan, itu saja bersatu, Israel itu akan segera berhenti memusuhi kaum muslimin. Israel itu akan dalam tanda petik tidak akan bisa berbuat apa-apa karena kekuatan kaum muslimin yang bersatu padu tadi. Nah, hari ini kan tidak. Hari ini penguasa muslimnya justru cenderung membebek mengikuti barat. Seperti tadi usulan Trump atau gencatan senjata, mulai dari gencatan senjata itu kan juga diusulkan oleh negeri-negeri kaum muslimin di situ. Inisiatornya ada Qatar, ada UEA kan gitu loh. Kemudian mengusulkan gencatan senjata. Kemudian yang tadi disebut Trump kemudian mengusulkan relokasi sementara. Diamini juga oleh penguasa-penguasa negeri muslim di situ. Artinya dalam tanda petik penguasa muslim yang di situ itu juga membela kepentingan barat, bukan membela kepentingan kaum muslimin. Jadi kalau mereka membela kepentingan kaum muslimin, harusnya mereka membantu Hamas, mereka mengusir bersama-sama Israel. Nah, itu pasti akan selesai dengan cepat itu. Tapi karena hari ini tidak membantu dari sisi pasukan senjata, tidak juga membantu dari sisi akses kemanusiaan. Jadi kan perbatasan Mesir itu masih ditutup tuh, Rafah itu kan gitu loh, untuk masuk mobil truk-truk kemanusiaan untuk membantu Gaza saja juga masih nggak bisa kan. Baik ya, untuk kaum muslim Palestina hari ini mereka menghadapi satu kondisi kesepakatan gencatan senjata ya yang sudah disepakati, walaupun ternyata sudah dilanggar oleh Israel ya, karena dalam hari pertama kalau salah itu begitu kesepakatan mereka tentu saja melakukan penyerangan kepada warga Palestina. Kemudian yang kedua adalah tadi adanya usulan dari Trump ya untuk relokasi. Nah, harusnya sikap yang ditunjukkan oleh warga Palestina terhadap satu, gencatan senjata, kedua adalah usulan relokasi, itu seperti apa, Ustaz? Ya, kalau melihat orang Palestinanya, Ustaz, mereka tuh Masya Allah ya, saya pikir Allah tunjukkan kekuatan dia, keimanan dia. Mungkin kita tidak bisa seperti itu. Kalau saya melihat, ini bukan waktu sebentar, dengan kondisi yang luar biasa. Jadi kalau hari kemarin itu, ceasefire itu, gencatan senjata disyukuri, itu boleh. Karena mungkin dia akan konsolidasi, dia akan bersiap-siap atas korban yang luka, atas apa-apa. Tapi ingat, ini sementara. Sekali lagi, ini sementara. Apalagi karakter yang digambarkan tentang bangsa kera ini digambarkan jelas. Dia sering melanggar perjanjian, faktanya langsung 40-80 syahid.
itu fakta. Nah, kalau kita ingin melihat tadi orang Palestina sendiri, insya Allah dia punya ruh jihad yang tinggi, dia hebat. Sekali lagi ini orang-orang yang akan dihabisi oleh Israel itu dia bukan kombatan, bukan para pejuang, bukan warga, dan itu perempuan dan anak-anak. Dari korban 46.000 lebih itu sebagian besar perempuan dan anak-anak yang tidak terlibat dengan peperangan. Ternyata dia menghabisi, tanda kutip, berperang dengan ormas. Hamas itu kan ormas, ya. Jadi kekuatan kecil gitu. Nah, dia sudah kalang kabut, minta ceasefire. Artinya apa? Gencatan senjata itu muncul dari pihak dia, bukan pihak dari para pejuang ini, gitu. Dan kita harus pahami, kalau muncul dari mereka itu pasti dalam kekalahan. Bisa dari dana, bisa sudah jadi putus asa, terkonfirmasi banyak dari mereka stres, pulang ke negerinya atau ke Eropa dan seterusnya, karena melihat ini bukan perjuangan yang sebentar. Yang di sana memang bersiap mati, yang di sini takut mati. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin coba vis-a-viskan antara penduduk Gaza dengan Israel itu berbeda. Jadi yang kedua yang harus dipahami itu begini. Tadi sebenarnya sudah cukup banyak disampaikan ya. Harusnya tuh kita seru. Jadi siapapun, terutama yang terlibat dengan urusan ini, para penguasa, terutama negeri-negeri Islam, sampaikan bahwa ini adalah sementara. Tuntas itu sebagaimana tuntas dilakukan di zaman Islam, gitu. Contoh misalnya di zaman Umar, gitu kan. Nah, itu bagaimana ada perjanjian Umayyah. Perjanjian Umayyah adalah perjanjian antara Islam, daulah Islam yang diwakili oleh khalifah namanya Umar dengan orang Nasrani yang diwakili oleh Pastor Sophronius itu. Di perjanjian Umar menarik, tidak boleh ada Yahudi tinggal di sana. Tidak boleh ada Yahudi tinggal di sana, faktanya kan ada. Nah, bagaimana? Tadi muncul opsi, oh iya, ternyata kalau mereka tinggal dalam daulah Islam ada 3 kondisi. Pertama, dia ditawarkan Islam, dia tidak mau. Kemudian kalau tidak mau, dia membayar jizyah. Kalau juga tidak mau, dia berarti akan diperangi atau difutuhat. Nah, melihat kondisi yang ada di Palestina itu, berarti orang-orang Nasrani dan Yahudi itu membayar jizyah kepada negara di zaman Islam. Nah, kembalikan tadi posisi tadi, kalau Islam itu mengatur harus seperti itu. Jadi tidak bisa berbagi tempat, tidak bisa ini dikatakan ini ceasefire ini adalah gencatan senjata ini adalah final, tidak. Faktanya dia selalu melanggar. Kemudian saya menarik apa yang disampaikan teman-teman pejuang di sana. Kata dia harusnya ditumbangkan penguasanya. Karena berharap dari penguasa-penguasa yang ada dia hanya nonton saja dengan nasionalisme itu. Artinya apa? Para pejuang itu menyeru penguasa sekaligus untuk menegakkan Islam. Karena hanya dengan itu persoalan Palestina dan negeri-negeri lain itu bisa selesai. Intinya apa? Palestina itu hanya bisa selesai dengan 2 hal, jihad dan khilafah. Baik, ya, terima kasih Ustaz Irfan. Ya, Sobat Muslim, alhamdulillah kita telah lalui perbincangan tentang Palestina hari ini. Bahwa akar masalah Palestina adalah adanya penjajahan Israel ya atas tanah Palestina. Sehingga solusinya ya tentu tidak lain kecuali usir Israel dari tanah Palestina. Itu sebenarnya solusi yang seharusnya menjadi solusi utama dan menjadi segala macam solusi yang diberikan oleh kaum muslim di seluruh dunia, termasuk para penguasanya. Harusnya seperti itu. Jadi ketika penguasa kaum muslim mampu bersatu untuk mengusir Israel, selesailah masalah Palestina sebenarnya. Persoalannya kenapa mereka tidak mau bersatu? Nah, ternyata kan ada problem-problem yang hari ini mendera kaum muslim dan termasuk penguasanya adalah apa? Nasionalisme. Pemikiran bahwa hanya negaranya lah yang paling penting, paling utama, dan negara lain dalam hal Palestina itu adalah tidak penting atau tidak menjadi prioritas untuk dibantu. Ini persoalannya, nasionalisme yang kemudian memecah belah umat Islam sehingga umat Islam menjadi lemah. Masalah Palestina yang seharusnya mudah diselesaikan menjadi sangat sulit, ya karena apa? Tidak adanya persatuan di antara kaum muslim. Oleh karena itu kita serukan tentu kepada seluruh kaum muslim, terutama para penguasanya, bagaimana kita bisa bersatu, kemudian kita bisa mengalahkan musuh-musuh Islam, termasuk Israel yang hari ini ingin menguasai seluruh Palestina, agar kita usir mereka dan kita kembalikan tanah Palestina kepada pangkuan kaum muslim. Insyaallah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.